Nah ini contohnya ya, ketika kita melakukan analisis yang pertama, Business Environment and Strategy Analysis, analisis lingkungan bisnis dan strategi. Nah yang kita pakai contoh kali ini adalah industri penerbangan di Indonesia. Nah, oke, ini ceritanya kita akan menganalisis Garuda Indonesia. Dan waktunya ini ya, perspektif waktunya ini 2017 gitu. Jadi bukan sekarang ini, untuk memberikan konteks ke kalian. Tentu ketika situasinya sekarang gitu ya, kita menganalisis Garuda tentu berbeda dengan apa yang dianalisis di sini. Jadi sekali lagi ini hanya contoh menganalisis Garuda Indonesia. Waktunya itu, tahunnya itu di 2017. Kacamata yang dipakai adalah kacamata di 2017 begitu. Dan yang kita lakukan pertama sekali lagi adalah Business Environment and Strategy Analysis. Yang pertama, tentu kita harus melihat industri penerbangan itu sendiri. Nah, di sini kita melakukan overview, mengeksplorasi industri penerbangan itu seperti apa sih di dunia. Di kurun waktu sekitar 2017 itu, data menyebutkan bahwa industri penerbangan ya, air transport itu tumbuh 7% per tahun, tinggi gitu ya. Nah ini beberapa datanya juga, 1,5 billion, 1.5 billion passengers, dengan large aircraft ya, pesawat berbadan besar, dengan traveling yang jauh gitu. Terus ternyata data yang lain lagi menunjukkan bahwa dari 7% ini, most dynamic growth centers, jadi yang tingkat pertumbuhan tertinggi itu ada di Asia Pasifik, di kawasan Asia Pasifik. Tentu kita melihat di sini Indonesia kan masuk ke sini ya, masuk ke kawasan ini gitu. Nah nanti kemudian kita lihat overview ini di Indonesia seperti apa industri penerbangan. Nah ini data menunjukkan bahwa ada 61 schedule and unscheduled commercial airline. Jadi ada 61 perusahaan penerbangan nih di Indonesia. Dan ternyata dari yang 7% dan kemudian yang paling padat atau paling tinggi pertumbuhannya tuh di Asia Pasifik, ternyata Indonesia itu second fastest growing aviation industry setelah Cina. Jadi setelah Cina, growth penerbangan atau growth pasar market dari aviation industry tadi itu ada di Indonesia. Nah ini kemudian didukung data-data di Indonesia itu domestic air passengernya, jumlah penumpang domestiknya itu tumbuh double digit. Nah ini pertumbuhannya ya, 22,3%, sebelumnya 16,7%, 2015 13,1% gitu. Sedangkan international flightnya itu tumbuh 8%. Ini kan jumlah yang cukup besar. Nah dari sini kita tahu nih bahwa industri penerbangan di Indonesia gitu di kurun waktu 2017 ini sebenarnya prospeknya atau situasinya itu sangat kondusif gitu ya, sangat favorable, sangat mendukung gitu, sangat cerah gitu ya, kondusif. Nah kita lihat lagi nih recent update-nya, update terkininya. Ini ternyata di 2017 itu dari MOT ya, Ministry of Transportation, Kementerian Perhubungan, itu membuka 83 trayek atau rute baru itu. Terus di sini juga ada keterangan lagi kenapa pemerintah itu membuka rute-rute trayek-trayek baru, biar Indonesia itu less isolated, biar mengurangi isolasi dan juga menumbuhkan inter and intra regional transportation ya, intinya lebih membuka akses gitu. Nah ini berarti kan satu opportunity juga nih bagi perusahaan penerbangan, karena trayek dibuka baru, penumpang
bisa di guide gitu ya, bisa diperoleh dari trayek-trayek baru ini. Intinya ini mendukung cerahnya industri penerbangan. Nah, di sini juga ada informasi lagi di industri bahwa ada tantangan nih di industri ini gitu. Apa aja tantangannya yang perlu kita note? Ternyata ada yang disebut dengan peraturan pemerintah yang mengatur tarif batas atas dan batas bawah gitu ya, airfare price ceiling. Jadi di sini harga itu diregulasi oleh pemerintah. Nah ini kan dari sisi perusahaan penerbangan ini satu tantangan gitu ya, karena dia tidak bisa memaksimalkan harga seperti halnya ketika misalnya pasar itu benar-benar tidak diregulasi pemerintah. Jadi ketika demand-nya tinggi, maka harganya juga bisa dinaikkan setinggi-tingginya, itu tidak bisa. Nah, ini challenge yang perlu di note sama perusahaan penerbangan. Terus yang berikutnya, kapasitas airportnya itu juga terbatas ya di Indonesia. Jadi mungkin potensi penumpangnya lebih besar, tapi kapasitas airportnya kan terbatas. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Terus, nah ini menurut pemerintah di 2017 itu akan membentuk satu badan pemerintah baru gitu ya, satu kantor atau new agency satu otoritas baru gitu yang mengatur penerbangan. Nah ini juga satu unsur di bagian regulator yang memberikan. Ini kan berarti nanti ada pengaturan ya, pengaturan tertentu. Nah ini disebutin di sini ada tarif, infrastruktur, konektivitas, isu keamanan dan lainnya. Ini kan tentu juga menjadi satu tantangan yang harus dipenuhi atau satu syarat yang harus dipatuhi, satu peraturan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan penerbangan. Nah ini kita masuk bagian challenges-nya. Terus kemudian kita perlu melihat, nah ini rivalry among organization. Kita mulai dari sini, kita harus identifikasi siapa saja sih pemain industri penerbangan di Indonesia. Nah ini di 2017 itu ada berapa nih? Garuda Indonesia jelas ya, satu, ada Lion Air, ada Susi Air, ada Sriwijaya, ada Air Asia, dan ada Express Air. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Ini pangsa pasar yang dikuasai. Garuda Indonesia itu mendominasi ya, 144. Ini mungkin juta orang per tahun, juta penumpang per tahun. Dimana Garuda Indonesia itu punya anak perusahaan Citylink. Citylink-nya itu sendiri punya 52 juta penumpang per tahun. Kedua itu ada Lion yang punya Wings dan Batik gitu ya. Wings punya, Lion sendiri punya 110 juta penumpang, Wings 48, Batik Air 33. Berikutnya Susi Air, Sriwijaya, Air Asia, dan Express Air. Nah ini kita perlu lihat, perlu kita catat, perlu kita analisis. Berarti di sini Garuda Indonesia, perusahaan yang kita analisis itu menjadi market leader yang menjadi memegang dominasi gitu di industri penerbangan di Indonesia. Nah ini overview tentang industri. Berikutnya kita masuk ke mulai ke business environment and strategy analysis ya. Kita pertama analisis tentang business environment. Nah, komponen pertama di business environment analysis itu ada tadi rivalry among organization. Ini yang pertama, jadi tingkat kompetisi. Kalau kita lihat tadi di industri penerbangan yang mendominasi kan Garuda ya, 144 juta orang per tahun. Terus kemudian ada Lion yang kedua, 110 juta penumpang per tahun. Nah setelah itu Susi Air ya, Susi Air itu sekitar 50-an juta. Nah ini kalau kita lihat berarti yang persaingannya yang intens, yang ketat itu bisa dibilang Garuda dan Lion. Walaupun kita tahu juga Garuda dan Lion ini pangsa pasarnya beda ya. Kalau Garuda Indonesia itu full service, Lion itu bisa dibilang LCC gitu, low cost carrier. Tapi kita melihat di sini
melihat apakah kemudian rivalry among organization di industri penerbangan ini memang ketat. Kalau dari segi jumlah penumpang, ini mungkin kita bisa lihat ketat gitu ya, sama-sama di atas 100 juta penumpang per tahun. Tapi kemudian sekali lagi, kalau kita melihat apakah ini head to head gitu, apakah ini kompetisinya itu benar-benar memperebutkan pangsa pasar yang sama, kelihatannya tidak gitu ya. Karena sekali lagi Garuda itu full ship, maskapai yang memberikan layanan penuh gitu ya, full service, bukan full ship, full service, sedangkan Lion itu low cost carrier, tentu berbeda pangsa pasarnya. Jadi di sini kita bisa melihat ternyata tidak rivalry among existing organization tidak begitu ketat ya sebenarnya ya, kalau dilihat dari tadi produk yang diberikan gitu. Mungkin Garuda Indonesia itu padanannya dengan Batik Air misalnya, tapi tadi kita lihat pangsa pasarnya kan beda jauh tuh antara Garuda Indonesia dan Batik itu. Terus kemudian berikutnya trade of new entrants. Mudah nggak sih pemain baru itu masuk ke pasar penerbangan di Indonesia? Nah, ini kita bisa lihat data di sini bahwa ini tulisannya agak kecil ya grafiknya, tetapi kesimpulannya adalah di grafik ini itu kita bisa simpulkan semenjak ada reformasi tentang undang-undang penerbangan ya, tentang regulasi penerbangan di 2001, ini kemudian membuat pertumbuhan dari industri penerbangan itu naik cukup pesat, yang kemudian kenaikan ini juga dibarengi dengan munculnya pemain-pemain baru atau masuknya pemain-pemain atau maskapai-maskapai luar negeri yang kemudian membuat perusahaan afiliasinya di Indonesia, misalnya Air Asia gitu-gitu ya. Itu kan muncul setelah era regulasi industri penerbangan itu di undang-undang penerbangan itu disahkan, beberapa maskapai baru kemudian juga muncul, walaupun kemudian juga teruji gitu ya, survival of the fittest, siapa yang kuat kemudian dia yang bisa bertahan sampai sekarang. Ini yang memberikan apa istilahnya itu informasi kepada kita bahwa sebenarnya trade of new entrants di industri penerbangan itu sebenarnya tidak setinggi atau tidak seketat yang dibayangkan. Artinya relatif mudah, karena begitu ada reformasi atau ada undang-undang penerbangan yang disahkan kalau nggak salah di 2001 ya, itu membuat market atau membuat pemain maskapai penerbangan itu mudah untuk membuka trayek untuk melayani penerbangan di jasa penerbangan di Indonesia gitu. Nah, ini akan menjadikan analisis kita untuk Garuda Indonesia perlu berhati-hati nih, karena sepanjang regulasinya ini terbuka gitu, maka new players itu bisa membuka pasar atau membuka trayek di Indonesia itu. Terus berikutnya trade of substitute products. Kita ngomongin tentang jasa penerbangan gitu ya, jasa transportasi penerbangan. Produk substitusinya apa? Mungkin kereta ya, kereta di trayek-trayek misalnya Jakarta Surabaya, yang trayek-trayek yang menengah ke panjang ya, itu kan juga menjadi pilihan bagi customer gitu. Tapi apakah itu bisa menggantikan produk atau jasa penerbangan ini gitu? Tentu tidak ya, karena kalau kereta itu yang jelas membutuhkan waktu yang lebih lama daripada pesawat kan gitu. Jadi mungkin pesawat kalau kita ke Surabaya atau ke Jogja dari Jakarta, kita mungkin butuh waktu ke Jogja itu mungkin paling lama di pesawatnya sendiri 1 jam, terus kemudian di bandaranya menuju bandara dan keluar bandara di tujuan mungkin ya sekitar 1,5 jam, mungkin total 2,5 sampai 3 jam. Sedangkan kalau naik kereta mungkin kita butuh waktu
6-7 jam. Nah ini bisa dibilang tidak ada ya substitute produk atau produk substitusi dari pesawat. Mungkin nanti ketika ada kereta cepat ya, ini kan sudah mulai dibangun yang kereta cepat dari Jakarta ke Bandung, yang Shinkansen-nya Indonesia gitu ya, kereta pelurunya Indonesia. Nah itu mungkin akan menjadi substitute produk nih bagi jasa penerbangan. Nah ketika mulai muncul produk substitusi ini, maka kemudian kita perlu konservatif untuk bisa memvaluasi bisnis Garuda Indonesia atau perusahaan penerbangan lain gitu. Terus kemudian bargaining power of customer. Nah, ini contohnya ya, sekali lagi kalau kita lihat di sini, ini proporsi customernya Garuda itu untuk domestik mendominasi 22,82%. Ini data tahun 2012 ya, data tahun mungkin 2019 belum ada, tapi situasinya sangat berbeda sekarang sih. Jadi kita pakai data yang ada saja. Terus untuk international flight itu ya Garuda juga yang mendominasi 37,03%. Jadi di sini bargaining power of customer-nya pengguna jasa penerbangan terhadap Garuda itu rendah gitu. Jadi mereka kelihatannya tidak punya pilihan gitu, karena rata-rata orang yang naik Garuda Indonesia itu kan yang mementingkan misalnya kenyamanan gitu ya, karena yang ditawarkan itu adalah jasa penerbangan full service, dan kemudian juga ada yang safety minded gitu ya, karena brand yang dibangun itu Garuda itu safety gitu, kemudian orang mencari safety-nya itu. Jadi di sini kita melihat bargaining power of customer-nya pengguna jasa penerbangan itu ke Garuda rendah gitu. Jadi ketergantungannya tinggi. Nah itu menjadikan kita lebih pede untuk bisa memprediksi Garuda itu sustain gitu bisnisnya, karena customernya akan beli atau akan menggunakan jasa Garuda. Berikutnya bargaining power of supplier. Nah ini ada bagan ya. Ini airlines gitu. Terus ini suppliernya ada supplier pesawat, ada supplier infrastruktur, ada providers service yang di ground service ya, yang kru daratnya, ada yang jualan tiket, distribution passengers, dan ada yang kargo. Kalau kita lihat misalnya dari, kita ambil dua contoh saja, manufacturers ini yang menyuplai pesawat, kan cuman ada dua yang besar ya, kalau nggak Airbus ya Boeing. Hari ini kan yang ada dua ini, maka kita bisa bilang bargaining power of suppliernya ini tinggi nih, karena ya Garuda hanya bisa beli pesawat, kalau nggak Airbus ya Boeing. Ada sih kecil-kecil kayak Bombardier misalnya, tapi Bombardier kan untuk jarak pendek ke menengah ya. Kalau yang jarak yang panjang dan ekonomis, maka tetap belinya adalah Airbus atau Boeing. Nah ini menjadikan bargaining of supplier di aviation industry itu tinggi. Jadi hanya ada beberapa supplier. Ketika misalnya Boeing nggak mau jual pesawat atau nggak mau menjual suku cadang, Airbus juga nggak mau jual suku cadang atau pesawat baru, nah itu tentu akan berpengaruh ke perusahaan penerbangan gitu. Demikian juga misalnya apalagi insurance atau ground service gitu, ground service atau perawatan deh, MRO, maintenance dari pesawat. Itu kalau di Indonesia kan yang punya bengkel pesawat itu GMF ya, Garuda Maintenance Facilities. Ini anak perusahaannya Garuda. Jadi dia bengkel pesawat yang ada di Indonesia, dia hampir memegang semua maintenance pesawat ya, servis pesawat di Indonesia. Selain kalau mau ada juga ke Singapura gitu, tapi Singapura sudah luar negeri kan. Kalau yang di dalam negeri ya GMF ini. Nah ini bargaining power of supplier dari GMF ini kan tinggi berarti, karena dia satu-satunya ketika dia menolak servis karena alasan-alasan tertentu gitu ya, maka
perusahaan penerbangan tuh ya nggak bisa gitu, harus servis ke luar negeri, mungkin biayanya mahal dan lain sebagainya. Nah, tapi karena mungkin GMF ini punya afiliasi dengan Garuda Indonesia ya, karena anak perusahaannya gitu, anaknya sendiri, mungkin ya, ini menjadi pengecualian ketika kita menganalisis Garuda Indonesia. Itu bargaining power of supplier. Berikutnya kita masuk ke yang kompetitif, ada cost leadership dan product differentiation, termasuk juga SWOT analysis. Cost leadership, kalau kita lihat di sini, cost leadershipnya itu Garuda menetapkan ada beberapa cost driver ya. Dia mau improve fleet utilization, jadi kegunaan pesawatnya mau di squeezing gitu ya, dicoba diutilisasi secara maksimal. Jadi mungkin gampangnya itu tidak ada pesawat yang nganggur gitu, jadi sebisa mungkin 24 jam itu terus terbang untuk mengangkut penumpang. Nah itu berarti biaya menginapnya pesawat lebih rendah karena pesawat itu terutilisasi secara maksimal, terbang terus gitu. Terus berikutnya di sini juga dia mau memaksimalkan cost driver on time performance gitu. Jadi sebisa mungkin penerbangan itu on time. Gimana caranya? Itu kemudian dibuat strateginya supaya ini tercapai. Semakin on time kan biayanya juga akan semakin efisien gitu ya, tidak ada delay gitu. Nah ini juga ujungnya akan membuat salesnya, COGS-nya gitu, harga pokok produksinya menjadi lebih efisien, dan kemudian juga attract atau menarik konsumen lebih banyak lagi karena on time performance. Nah itu contoh-contohnya, banyak juga yang lain, kita tidak bahas satu persatu. Nah ini ada juga bahkan cost leadership di perusahaan penerbangan ya, dari mulai increase profit itu apa saja ininya, drivernya. Berarti ada increasing revenue dan decreasing unit cost. Decreasing unit cost itu increasing asset utilization, reduce maintenance unit cost, reduce fuel consumption gitu, terus increase employee productivity. Nah ini yang kemudian di increase atau dikejar efisiensinya dengan strategi cost leadership, dan demikian juga dengan yang lain. Ini satu bagian yang bisa memberikan pemahaman ke kita bagaimana cost leadership di industri penerbangan itu dijalankan. Berikutnya product differentiation. Nah, ini mungkin nggak pas ya kalau kita melihat product differentiation ini di industri penerbangan, karena ya jasanya ya satu, jasa pelayanan pesawat gitu ya. Mungkin ada jualan-jualan lainnya atau produk-produk lainnya yang dia itu bukan differentiation product tapi lebih ke support produk, misalnya merchandise, terus apalagi misalnya menggunakan mileage point Garuda. Nah, itu kan sifatnya support saja, bukan differentiation product. Mungkin produk differentiationnya dengan membuat LCC ya, membuat anak perusahaan dari Garuda, yaitu Citylink. Nah, itu product differentiation, kita nggak bisa explore lebih jauh di aviation industry. Terus kemudian strengths and weaknesses, kekuatan dan kelemahan. Strength-nya kita bisa lihat Garuda ini kan istilahnya flagship carrier gitu ya, maskapai yang membawa nama negara. Nah ini kekuatan tersendiri nih. Jadi Garuda, Qantas, SQ, Singapore Airlines, British Airways, itu kan maskapai yang membawa nama negaranya gitu ya. Nah itu kemudian menjadi kekuatan brand tersendiri, mempunyai kekuatan marketing yang berbeda dengan merek-merek atau dengan maskapai lainnya gitu. Tapi juga di situ mungkin juga sekaligus menjadi di sisi lemah gitu ya, kelemahan, karena kalau flagship carrier mungkin dia kan menjadi BUMN, katakan begitu ya kalau di Indonesia, maka bisa kita, meskipun debatable, kita bisa lihat efisiensinya mungkin dengan yang full private, yang maskapai yang swasta murni, itu kan kemudian benar-benar bisa sangat efisien begitu. Nah ini yang mungkin bisa menjadi
sisi kelemahan yang perlu dipikirkan. Berikutnya ada opportunities and threat di industri penerbangan. Nah, ini ada beberapa nih, kita mulai dari opportunities dulu kali ya. Opportunities dulu itu di 2017 ada ASEAN Open Sky Policy dan Indonesia itu berpartisipasi di dalamnya. Intinya di ASEAN Open Sky Policy ini semua negara ASEAN itu membuka airportnya untuk bisa diterbangi oleh maskapai sekawasan. Jadi Garuda Indonesia bisa terbang ke misalnya Singapura atau bisa terbang ke Hanoi gitu di Vietnam, itu ya bebas gitu tanpa restriksi, karena seharusnya kan ada izin tuh dari pemerintah untuk bisa terbang ke negara tersebut gitu. Nah, itu ASEAN Sky Policy ini dibuka, Open Sky Policy ini dibuka. Jadi maskapai Indonesia bisa terbang ke Vietnam, maskapai Vietnam juga bisa terbang misalnya ke Bali atau ke Lombok gitu secara langsung. Ini kan membuka market yang besar sebenarnya, itu opportunities. Terus threat-nya apa ancamannya? Tadi ada congestion ya. Jadi congestion ini kepadatan airport. Jadi misalnya kita lihat saja apa nih contohnya, Soekarno-Hatta. Kalau Soekarno-Hatta sekarang sudah improve ya, ada Terminal 3 dan segala macam. Mungkin kita bisa lihat kapasitas kapasitas beberapa bandara besar di Indonesia. Ini ada bandara-bandara besar di Indonesia yang dia itu antara kapasitas penumpang per tahun dengan jumlah penumpang yang sebenarnya per tahun itu sudah terlampaui gitu. Atau misalnya bandara di Bandung lah katakan begitu, yang di Hussein itu kan bandaranya sebenarnya bukan bandara yang komersial yang bisa menampung jumlah pesawat atau jumlah penumpang yang besar gitu per tahunnya, tapi kemudian karena penumpangnya sangat banyak maka berjubel gitu. Nah, itu congestion atau kepadatan yang sebenarnya menjadi ancaman gitu, yang kalau tidak diatasi malah justru akan menurunkan atau akan membatasi market atau pertumbuhan pasar penerbangan di Indonesia. Nah, ini harus diatasi dan pemerintah sudah melakukan langkah-langkah untuk ekspansi ini sih. Jadi airportnya digedein gitu, walaupun di sana sini masih ada problem. Nah, itu yang kemudian harus juga dipenuhi atau harus diselesaikan. Terus safety ini juga ini bukan threat sih ya, ini opportunities yang perlu diperhatikan. Jadi memang industri penerbangan itu zero mistake lah istilahnya ya, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Safety harus 100% diterapkan. Nah, ini standarnya makin naik dan ini yang harus dipenuhi oleh perusahaan penerbangan. Tapi sebenarnya makin aman penerbangan, maka penumpang juga makin yakin menggunakan maskapai penerbangan tersebut. Berikutnya lagi mungkin ada pengaturan harga ya, tadi yang disebutkan ada batas atas batas bawah, di sisi lain ada safety yang ditetapkan. Nah, kadang ketika kita ngomongin batas bawah atau floor price, ini kan berkaitan dengan aspek keselamatan gitu, karena keselamatan safety itu kan juga ada biayanya tersendiri gitu. Nah, ini yang kemudian sempat menjadi isu ya, ketika misalnya tarif penerbangan itu, tarif tiketnya itu murah, apakah kemudian standar safety-nya itu bisa diturunkan gitu agar match, agar juga efisien, agar sesuai dengan harga tiket. Nah, ini yang kemudian menjadi isu tersendiri di industri penerbangan, dan ini harus dicarikan titik temunya nih, karena yang jelas ya namanya safety harusnya tidak ada kompromi di dalamnya. Nah, ini contoh kita melakukan business environment and strategy analysis. Bagaimana narasinya, bagaimana diterjemahkan dalam satu bentuk report, kalian bisa lihat di contoh laporan. Kebetulan di contoh laporan itu ada Garuda Indonesia dan ada industri konstruksi ya, yaitu Waskita Karya. Nah,
Demikian overview tentang Business Environment and Strategy Analysis. Kalau ada pertanyaan silahkan post di kolom komen di bawah. Terima kasih.